Jadi hari ini kita membahas tentang inventory ya, atau persediaan. Jadi metode persediaan. Jadi masih ada kemiripan sama transportasi meskipun tidak banyak ya. Oke. Kalau yang mirip-mirip dengan transportasi itu adalah penugasan. Jadi penugasan itu adalah metode transportasi tapi yang lebih disempitkan lagi. Tapi hari ini kita bahas inventory dulu ya. Jadi ada sebenarnya metode-metode yang akan kita bahas, tapi oke, selamat datang yang baru join. Jadi kita sebenarnya masih ada kewajiban untuk membahas ini metode-metode yang mirip-mirip dengan sintek yang dulu sebelum PS itu. Namun saya mempertimbangkan ya tunda dulu itu agar Anda tidak terlalu bosan dengan ini ya, yang mirip-mirip dengan sintek. Gitu. Jadi saya kasih warna yang agak berbeda sedikit. Jadi sebenarnya transportasi itu menjelang UAS sebenarnya pembahasannya. Ya. Baik. Untuk metode transportasi meskipun kemarin masih singkat ya, karena apa namanya, banyak simbol-simbol atau saya nggak pakai penerjemahan kalimat, jadi langsung menerangkan kemarin. Jadi semoga Anda ngecek, ada waktu ngecek untuk mempelajari slide-slide yang saya share dan Anda cross check hasil perhitungannya dan semoga Anda paham. Oke, kita hari ini belajar inventory. Jadi inventory atau di Indonesia kan adalah metode persediaan, yaitu suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi. Bisa seperti itu. Oke ya, kita ini dulu teman dulu untuk join, teman untuk join. Ya, kita masih ada di slide kedua. Jadi itu metode persediaan. Jadi persediaan juga dibilang bahwa persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam satu proses produksi. Jadi ternyata inventory itu ada metodenya. Apakah fungsi dari inventory atau persediaan? Insya Allah Anda sudah memahami ya, bahwa ternyata fungsinya adalah diantaranya untuk memberikan stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan. Jadi ketika Anda punya perusahaan, Anda harus mempertimbangkan demand ya. Demand-nya itu harus Anda perhatikan gitu. Untuk menyesuaikan, jadi fungsinya juga adalah untuk menyesuaikan produksi dengan distribusi. Jadi kemarin kalau kita di metode transportasi, kita kemarin sudah punya bayangan bahwa gudangnya ada memiliki berapa kapasitasnya, kemudian kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah sekarang khusus untuk yang kita mempelajari metode penyediaannya gitu ya. Terus yang fungsi ketiga, kita ada di slide 3 ya, bagi yang baru join, yaitu adalah untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah. Karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansi menurunkan biaya produksi, gitu. Jadi sudah terpahami ya, bahwa ternyata kita ketika kita membeli barang dengan jumlah yang besar,
itu biasanya lebih murah. Dan keempat adalah untuk melakukan hedging terhadap inflasi dan perubahan harga. Jadi untuk mengatasi inflasi ya, seperti itu. Jadi ternyata butuh teori atau butuh paham metode persediaan. Selanjutnya, fungsi lain adalah kita sampai di slide keempat, yaitu untuk menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu, pengiriman yang tidak tepat, seperti itu. Jadi kita butuh stok pengaman. Fungsi ke-6 adalah diantaranya ya ini ya, yaitu untuk menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan menggunakan barang dalam proses. Karena ada ya istilahnya nanti kalau di supply chain ada istilahnya adalah barang tunggu gitu. Oke ya. Kita let in teman yang mau join. Ya. Kita ada di slide ke-5. Jenis-jenis inventory. Kalau ditinjau dari fungsinya, fungsi jenis-jenis dari persediaan itu ada batch stock atau lot size inventory, kemudian fluktuasi stok ya atau fluctuation ya, dan antisipasi itu kalau ditinjau dari fungsinya ada batch stock atau lot size inventory, fluktuasi dan antisipasi. Ternyata itu jenisnya. Kemudian bila ditinjau dari jenis dan posisi barang, maka inventory itu ada 5 macam setidaknya. Yaitu posisinya sebagai apa inventory itu? Ternyata sebagai bahan baku. Kemudian ternyata fungsinya sebagai bagian produksi. Kemudian ada fungsinya sebagai bahan-bahan pembantu, ya kan? Kemudian barang setengah jadi dan barang jadi. Itu kalau dipersingkat. Sekarang teknik inventory. Cara-cara penentuan jumlah inventory. Jadi kita perlu memperhatikan secara periodik. Dan yang kedua adalah cara menentukan jumlah inventory atau persediaan. Cara yang kedua adalah dengan perceptual system atau book inventory. Kemudian untuk penilaian inventory itu ada setidaknya ada 3 cara. First in, kemudian atau ya first in first out, kemudian ada cara rata-rata tertimbang di average ya, rata-rata tertimbang, jadi weight average method itu rata-rata tertimbang. Jadi beratnya rata-rata berapa kalau misalnya kalimat santainya seperti itu. Kemudian last in first out atau LIFO. Kalau yang pertama adalah FIFO, yang ketiga adalah LIFO, last in first out. Oke ya, selanjutnya pengendalian inventory atau pengendalian persediaan. Perusahaan Anda atau perusahaan kita harus dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan dalam jumlah dan mutu yang tepat serta dengan biaya yang serendah-rendahnya. Biaya serendah-rendahnya, tetapi dengan catatan kalau ini ya pendapat saya pribadi, boleh Anda setuju, boleh tidak.
Biaya serendah-rendah, tapi jangan menyepelekan mutu. Kita harus jaga mutu. Jadi intinya kita berhemat ya, tanpa kita berbuat curang kepada konsumen. Ya, sebentar ya. Kita login. Kita sampai di sini. Nah, syarat-syarat dalam melaksanakan sistem penyediaan pengendalian itu apa sih? Jadi memang idealnya ya. Idealnya adalah perusahaan Anda atau perusahaan kita punya gudang yang luas, kemudian sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang, kemudian sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang, pengawasan mutlak atas pengeluaran barang, kemudian pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar dan sisa barang, perencanaan untuk mengganti barang yang keluar, rusak, usang, dan barang lama. Jadi ternyata yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi poin ke-6 atau ya, oke, jadi poin ke-6. Jadi poin ke-6 ternyata sebenarnya ada cara yang lebih khusus untuk memperhatikan itu. Karena apa? Kerusakan jalan dan lain sebagainya. Jadi ada faktor X yang menyebabkan supply produksi kita tuh ini ya, meleset. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah pengecekan untuk menjamin efektivitas kegiatan rutin. Jadi antaranya, kenapa kita harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan persediaan? Di antaranya karena akan menjaga agar itu selalu ada, atau sehingga kegiatan produksi tidak berhenti. Itu idealnya gitu ya. Kemudian menjaga agar jumlah persediaan tidak besar. Kemudian menekan biaya pemesanan gitu. Selanjutnya sekarang teknik pengendalian persediaan atau tata cara pengendalian persediaan. Jadi untuk administrasi persediaan, masalah yang timbul biasanya yaitu adalah prosedur pembelian, terus penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian. Kemudian pembukuan dan inventarisasi, kemudian pengawasan fisik. Pengawasan fisik diantaranya, kemudian akuntansi dan jumlah yang dibutuhkan. Itu kemudian pengendalian persediaan yang terkait dengan catatan dalam pengendalian persediaan. Persediaan untuk dibeli, permintaan untuk dibeli, laporan, dan yang bla bla bla, dan yang terakhir adalah perkiraan pengawasan. Dan selanjutnya yang terakhir dari cara pengendalian persediaan yaitu perputaran persediaan, atau istilahnya adalah inventory turnover. Apa itu? Yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dan jadi persediaan yang di slide yang di atas. Oke. Yang Anda
sampaikan atau apa namanya, berlainan dengan butir persediaan P dan C. Harus dikendalikan secara ya, ini hanya beberapa saja di antara bukan beberapa, di antara. Karena kenapa? Karena butir persediaan A ini ditempatkan di wilayah yang lebih tertutup. Dan mungkin karena keakuratan catatan persediaannya harus lebih sering diverifikasi. Kemudian selanjutnya, dasar selanjutnya adalah yaitu meramalkan butir persediaan A mungkin harus lebih berhati-hati daripada meramalkan butir kelas-kelas yang lain ya. Maksudnya itu yang kelas A dan B tadi. Jadi memang harus lebih hati-hati untuk yang A ini. Baik, pengendalian fisik, keandalan pemasok, dan pengurangan besar stok pengalaman dapat dihasilkan oleh semua teknik manajemen persediaan secara analisis ABC. Intinya adalah based on berdasarkan pengalaman perusahaan yang terjadi, itu mungkin ada sedikit perubahan nilai, jadi maksudnya seperti itu. ABC tadi tentang ini ya, jumlah prosentasenya, tetapi tidak banyak. Dan tidak banyak, tetapi dan apa namanya, patokannya adalah apa ya, pembagian jumlah itu seperti itu. Maksudnya gini, kalau 14 kita kembali ke situ, jadi prosentasenya adalah memang yang paling besar itu adalah A, B, C gitu. Jadi misalkan C itu 35%, berubah lebih tinggi, ya kan? Berubah lebih tinggi, tetapi prosentasenya itu A biasanya lebih besar daripada B, dan B biasanya lebih besar daripada C, gitu. Prosentase total uang yang kita sediakan untuk inventory, gitu. Itu maksudnya. Kemudian permintaan dependent dan permintaan independen. Jadi ada permintaan atau demand yang dia itu independen dan ada yang tergantung. Ya, modal-modal persediaannya seperti itu. Kemudian biaya inventory. Jadi biaya yang terjadi dari adanya persediaan, kemudian biaya kekurangan persediaan, biaya yang, dan yang terakhir adalah biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Jadi yang pertama adalah ordering cost, inventory carrying cost atau biaya simpanan ya, kemudian out of stock cost, di associate cost. Itu secara garis besar. Kemudian model-model sederhana persediaan untuk permintaan independen ya. Model ini economic order quantity, EQQ, dan model produksi order quantity, jadi production order quantity, dan model discount. Jadi ada EQQ, ada OQ, dan ada HID, ya salah gitu. Ini contoh perhitungan aja, kita pakai yang ini independen. Itu
di mana penjelasannya adalah ini, Q adalah jumlah barang kanan, kemudian ini ada C yang di DC itu ya, EQQ adalah akar dari 2DS per H, DC sama dengan ST per Q plus H, Q2, di mana penjabaran dari simbol-simbol di atas atau satuan-satuan di atas adalah seperti ini. I adalah jumlah barang setiap pemesanan, EQQ adalah jumlah optimal barang per pemesanan, kemudian D-nya itu adalah permintaan tahunan dalam persediaan dalam unit, kemudian S-nya adalah biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap pemesanan. Untuk pesanan, hanya adalah biaya penahanan atau penyimpanan per unit per tahun. Jadi memang atau pada umumnya hitungannya adalah per tahun. Sekarang yang untuk production order quantity, rumusnya adalah seperti itu. Anda bisa perhatikan di slide Anda. Jadi ada Q, ada Q bintang, ada O, ada ada D, ada S, dan ada H. Itu. Oke, yang terakhir adalah quantity discount. Ya, ini based on independent ini ya, independent. Ya, ada dependent dan ada independent. Kalau yang quantity discount rumusnya adalah ini ya, quantity discount. Jadi ada tambahan IP di sini atau biaya penambahan atau penyimpanan per unit per tahun. Oke, contoh laptop. Produk laptop merek A dari PT APC sebanyak 30 unit per bulan dengan laju penjualan yang tetap. Jadi laju penjualannya dianggap tetap. Jadi ini kasusnya adalah laju penjualannya tetap ya. Biaya pemesanan dan pengiriman harus ditanggung oleh laptop center sebesar 2 juta untuk setiap kali pemesanan. Biaya simpan untuk setiap laptop adalah 50.000 per bulan. Itulah berapakah jumlah pemesanan yang optimal. Ketika dimasukkan seperti ini, rumus-rumus di atas, seperti apa, singkat cerita seperti ini. Satu, yang 30 tadi ya, 30 unit. Memberikan potongan harga untuk pemesanan sesuai dengan yang mereka tentukan sebagai berikut. Kalau misalnya 25 sampai 50 unit, harganya adalah sekian juta per unit. Silahkan di ini ya, di cross check dengan kalkulator Anda. Di cross check sendiri. Kemudian kalau misalnya pemesanannya 51 sampai 75 unit, harga 3,2 juta per unit. Kemudian 76 sampai 100 unit, harga 3,1 juta per unit. Jadi seperti ini ya, pembelian secara umum. Ketika semakin banyak ini pesan, harganya akan lebih turun. Tetapi turunnya berapa dan patokan-patokan persediaannya itu berapa sampai berapa, ya kita sudah punya pertimbangan. Jadi 33, kemudian 32 dan 31 itu berdasarkan perhitungan gitu. Berarti 2 juta. Kalau ini istilahnya dengan ini APC ya. Itu teman-teman. Jadi silakan di-cross check dengan kalkulator Anda. Jadi ternyata
untuk yang ini metode ABC, dalam hal ini adalah ini ya, quantity ya, quantity. Jadi quantity. Jadi yang ini teman-teman, ini silakan disebut, ini adalah quantity ya, kuantitas bukan kualitas ya. Quantity. Jadi apa istilahnya, jumlah. Jadi bukan kuantitas, ini bukan tulisan kualitas ya. Jadi semoga tidak salah paham. Gitu. Based on ini apa namanya? Itu tadi secara sederhana, kalau misalnya jumlah besar itu Anda harus menentukan berapa harga, ya berapa, kalau sedang berapa. Jadi sekali lagi yang ini adalah kuantitas bukan jumlah. Kuantitas itu teman-teman. Jadi contohnya masih sederhana, mungkin hitungannya juga akan lebih mudah. Dan ini kita masih pakai yang independen. Yang independen ya, jadi ada 3 macam ya. Ada model dasar ekonomi produk quantity, dan model quantity score. Ada dependennya belum dibahas. Itu teman-teman. Di sini jadi masih independen gitu. Sebenarnya untuk memperkuat metode transportasi yang minggu kemarin itu ada ini apa namanya istilahnya, ada metode ya, pengkhususan metode transportasi, yaitu metode ini penugasan, metode metode yang pengkhususan dari transportasi ya. Mungkin kalau ada waktu, karena metode transportasi yang sudah kita pelajari meskipun masih dasar saja, mungkin kalau misalnya ada waktu yang bisa diselipkan, mungkin dibahas ya, karena mumpung yang metode transportasinya sudah kita pelajari meskipun itu masih dasar. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita masih yang independen untuk persediaan. Itu slide-nya kita udah di akhir slide. Belum ada tugas untuk perkuliahan hari ini. Coba kita lihat besok hari Sabtu apakah kita bisa kuliah pengganti ya. Nanti akan saya kabari lagi. Belum berani menentukan untuk hari ini bisa atau enggak. Tapi saya pengen semoga hari Sabtu itu bisa kita kuliah pengganti, dan kalaupun ini sesuai dengan planning, kita insya Allah kuliah jam 15.30 gitu teman-teman. Tapi saya masih belum berani untuk ini perkuliahan atau enggak untuk Sabtu, tapi pengennya ada gitu ya. Nanti kita lihat ya, nanti insya Allah saya update infonya. Jadi inilah perkuliahan kita hari ini singkat. Oke, terima kasih teman-teman.